Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi video kita yang kali ini sebuah pemantapan berjudul Falsafah Islamiyah yang diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 49 ayat 11 dan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah suatu golongan memperolok-olokkan golongan yang lain. Boleh jadi golongan yang lain itu lebih baik daripada mereka. Jangan pula wanita yang satu memperolok-olokkan wanita yang lainnya. Boleh jadi wanita yang lainnya itu lebih baik daripada dia. Dan janganlah mencela kepada orang-orang sendiri. Dan jangan pula memanggil kepada orang-orang sendiri dengan nama julukan yang buruk. Jauhilah prasangka dalam banyak hal, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan pula memata-matai, dan jangan pula kamu menggunjingkan di antara kamu sendiri. Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu zat yang menerima taubat dan yang maha pengasih. Surat 49 ayat 11 dan ayat 12. Juga Allah berfirman di dalam surat 17 ayatnya 36. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah ikut-ikutan terhadap sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semuanya akan ditanya tentang masalah itu. Surat 17 ayat 36. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, oleh karena masalah-masalah yang berkaitan dengan budi pekerti yang termasuk pada bagian pertama ini, yakni menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau perbuatan jahat, telah kami uraikan. Maka sampailah bagi kami untuk menguraikan bagian yang kedua. Di sini kami akan mengemukakan contoh-contoh tentang budi pekerti, yakni berbuat baik kepada orang lain yang ditunjukkan oleh Quran suci. Yang pertama adalah afwun, yaitu memberi maaf atau mengampuni seseorang yang dirugikan atau dipermalukan atau disakiti, diperlakukan tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang dan sebagainya, mempunyai hak untuk menuntut ke pengadilan atau menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, jika tidak menggunakan haknya dan bahkan memberi maaf kepada orang yang berbuat demikian terhadap dirinya,
maka ia sungguh-sungguh berbuat kebaikan. Di dalam Quran suci terdapat perintah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang menahan marah serta memberi ampun kepada manusia, ini orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 133. Dan lagi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, pembalasan satu kejahatan itu setimpal dengan satu kejahatan. Tetapi barang siapa memberi ampun dan berdamai dengan pemberian ampun yang sesuai hingga menjadikan kebaikan, mendapatkan ganjaran dari hadapan Allah. Surat 42 ayatnya 40. Ayat ini memberi petunjuk tentang masalah ampunan. Quran suci tidak mengajarkan tentang pemberian ampun dengan tanpa pertimbangan tertentu atau membiarkan sama sekali terhadap kelakuan yang melanggar. Juga tidak mengajarkan bahwa pembalasan tersebut tidak dilakukan di sembarang keadaan. Ketentuan yang diberikan oleh Quran suci memang selaras dengan akal manusia. Melalui ketentuan ini diharapkan agar orang yang diperlakukan baik, saya ulangi lagi, melalui ketentuan ini diharapkan orang yang diperlakukan tidak baik menggunakan akalnya dan mempertimbangkan apakah situasinya menghendaki dilakukannya pembalasan ataukah diberikan ampunan. Pilihan yang sesuai dengan situasi sehingga dapat membuat keadaan menjadi lebih baik. Kadang-kadang dalam situasi tertentu orang yang perbuatannya aniaya bisa memantik atau memetik hikmah dari pemberian ampunan. Sebab dengan ampunan itu lalu memperbaiki kelakuannya untuk yang selanjutnya. Tetapi kadangkala ampunan pada situasi lain justru berakibat yang sebaliknya, yaitu kelakuannya semakin menjadi-jadi, semakin buruk. Itulah sebabnya firman Allah Ta'ala tidak memerintahkan, bahkan mengizinkan pun tidak. Orang harus memberikan ampunan dengan tanpa pertimbangan. Orang harus mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap masalah ini. Maka yang sekiranya akan berakibat baik. Memang ada orang yang selalu menaruh dendam dan ingin melakukan pembalasan, bahkan sampai turun-menurun pun tidak mampu melupakannya. Bagaimana ini diperlakukan? Ada pula orang yang begitu mudah menerima atau melupakan dan begitu mudah pula memberi ampunan di sembarang keadaan.
kaya akan pengampunan yang melebihi batas, ini sama dengan dendam kesumat yang selalu berkeinginan melakukan pembalasan pada keadaan yang membahayakan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.